Saat inilah kita untuk koreksi diri, untuk kita buat perubahan nanti. Jangan sampai waktu berlalu dan berlalu dan berlalu hingga sampai dikagetkan oleh malaikat Israel. Ternyata kita belum benahi urusan kita dengan semuanya tadi. Dosa terus kita lakukan. Naudzubillah, mati su'ul khatimah. Artinya di saat Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk masuki hari baru, minggu baru, bulan baru, tahun baru, kita harus paham bahwa itu karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka bertobatlah, ngadulah kepada Allah. Yang zalim dengan karyawannya, yang suka menunda-nunda membayar gaji pegawainya, takutlah kepada Allah. Yang punya utang lalu dia teledor, nggak mau membayar padahal uangnya ada, maka ketahuilah dia dosa besar, takutlah kepada Allah. Yang suka mengumbar matanya melihat yang haram, baik itu secara langsung aurat yang ada di jalan-jalan atau di tempat-tempat keramaian, atau melihat aurat-aurat yang ada di layar televisi atau di HP-nya atau di komputernya, takutlah kepada Allah. Jadikan tahun baru ini adalah tahun perubahan untuk kita. Yang membantu kita adalah Allah, yang menolong kita adalah Allah. Yang penting niat dulu saat ini. Siapapun anda, biarpun berada di dalam kubang kehinaan, di dalam kenistaan, di dalam kejelekan, maka ketahuilah Tuhan kita Allah yang maha suci, maha mulia, bisa memuliakan siapapun yang berada dalam kubang kehinaan. Mari menuju kepada Allah. Jangan putus asa. Syaratnya anda menuju kepada Allah, anda menyesali semua kesalahan, menyesali semua dosa, maka ketahuilah Allah akan memberikan pertolongan. Jangan ragu. Tidak boleh putus asa dengan Allah. Yang punya kezaliman dengan sesama, yang punya kezaliman dengan sesama, hati-hati. Yang suka membongkar aibnya orang, hati-hati, ada hukuman di hadapan Allah. Menggunjing seseorang, hati-hati, ada hukumannya di hadapan Allah. Yang sering berdusta, hati-hati, ada hukumannya di hadapan Allah. Kita harus punya daftar dosa. Kemudian kita tanya, mana di antara dosa ini yang kita tidak pernah melakukannya? Bahkan barangkali kita mengatakan semua pernah aku lakukan. Menghadaplah kepada Allah yang maha pengampun, At-Tawwab. Tapi bencana dan sungguh bencana adalah bagi hamba yang tahu dia dosa tapi tidak segera menuju kepada Allah. Sangat merugi. Di saat dikagetkan oleh malaikat Israel, maka ketahuilah dia akan menemukan semua dosa yang pernah ia lakukan di saat di dunia ditemukan di alam barzah. Muqaddimah kehinaan, dibangkitkan di padang mahsyar dengan penuh kehinaan, menyeberang siratal mustaqim dengan kesusahan hingga kecebur neraka jahanam, dihinakan. Karena apa? Dia tidak menerima tawaran tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah, tubu ilallah. Dipanggil oleh Allah, hal min mustaghfirin. Mana yang minta ampun kepadaku, akan aku beri ampun. Nah, inilah yang harus kita hadirkan. Semua dari kita. Mari jangan ngoreksi kesalahan orang. Kita punya urusan sendiri dengan Allah. Kita punya urusan sendiri dengan orang tua kita. Kita punya urusan sendiri dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Kita punya urusan sendiri dengan anak-anak kita. Kita punya urusan dengan pembantu kita. Kita punya urusan dengan anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, lesan kita, syahwat kita. Kita punya urusan dengan siapapun, dengan harta kita. Kita punya urusan dengan ilmu kita. Yang punya ilmu untuk apa selama ini? Kita sampaikan untuk Allah atau karena kita ingin disanjung manusia? Mari kita jadikan hari semacam ini untuk koreksi diri. Kita jadikan hari esok adalah hari memulai segala kebaikan dan meninggalkan segala kejelekan. Ingat Allah Maha Kasih. Kita berusaha, kita harus ada niat yang menyempurnakan nanti Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari jalan, mencari Allah, maka Allah akan beri petunjuk. Inilah yang bisa kami sampaikan di akhir tahun ini, di akhir tahun Hijriah ini. Semoga Allah mengampuni kita, menjadikan kita ahli taubat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan di hari esok, di tahun yang akan datang. Semoga Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.